Baramulu ini ba'ala baramulu bab i'rab. Baramulu i'rab ba'ala baramulu iyonyo i'rab ba'ala iyonyo. Perubahan akhir kato karena perubahan amil yang masuk atehenyo kato hal keadaan lafaz atau takdir. Dan baramulu pembahagian i'rab ba'ala baramulu ampe anan iyo rafa dan nasab dan khafat dan jazam. Dan mako bagi isim daripada demikian i'rab anan baginya rafa dan nasab dan khafat dan tidak jazam padanya isim. Dan bagi fi'il daripada demikian i'rab anan baginya rafa dan nasab dan jazam dan tidak khafat padanya fi'il. Jadi yang i'rab itu adalah perubahan akhir kalimah. Akhir kalimah berubah-ubah. Ada kalanya rafa, ada kalanya nasab, ada kalanya khafat, ada kalanya jazam. Nah, itulah yang dimaksud dengan i'rab. Nah, disebabkan oleh berbedanya amil yang masuk terhadap kalimah itu. Baik amilnya secara lafaz, baik perubahan itu secara lafaz ataupun takdir. Nah, i'rab itu hanya 4. Rafa, nasab, khafat, jazam. Rafa lambang aslinya didomakan. Nasab difatahkan. Kalau khafat tandanya dikasrahkan. Jazam tandanya disukunkan. Nah, itu adalah pembahagiannya. Lalu yang dipakai oleh isim hanya 3. Rafa, nasab, khafat. Jazam tidak dipakai oleh isim. Dan yang dipakai oleh fi'il juga 3. Rafa, nasab, jazam, dan khafat tidak masuk ke fi'il. Jadi itulah yang dimaksud dengan perubahan dan i'rab yang dipakai oleh isim dan fi'il. Jadi perubahan itu adalah disebabkan oleh amil. Sebelum amil masuk, itu belum lagi bisa disebutkan kalimah itu rafa, nasab, khafat. Belum bisa disebut seperti itu. Sebab belum dimasuki oleh amil. Nah, lalu bagaimana posisi kalimah itu? Apakah rafa, nasab, khafat, jazam? Alun bisa dikatakan kalimah itu rafa, nasab, atau khafat karena ini belum dimasuki oleh amil. Nah, kondisi seperti itu disebut dengan mauquf. Apa itu mauquf? Laisa mu'raban wala mabniyan. Kalimah itu belum bisa dikatakan dia mu'rab, alun bisa dikatakannya mabni. Nah, maka disebut dengan mauquf. Nah, tapi kalau sudah dimasuki oleh amil, baru bisa dikatakan kalimah itu rafa, nasab, atau khafat. Contoh, qoma zaidun. Nah, zaidun dibaca rafa. Kenapa? Karena amilnya qoma. Qoma fi'il madhi. Likulli fi'lin fa'ilun. Setiap fi'il membutuhkan fa'il. Maka zaidun kedudukannya sebagai fa'il, maka nyo mesti dibaca rafa, yaitu dun. Kemudian yang kedua adalah ra'aitu zaidan. Zaidan dibaca nasab. Bahwa kau dibaca nasab karenanya amilnya berkehendak nasab. Zaidan sebagai maf'ul bih. Ra'aitu fi'il fa'il. Zaidan maf'ul bih. Nah, maf'ul bih berkehendak atau bacaannya adalah nasab. Dan ketiga, marartu bi zaidin. Zaidin dibaca khafat. Bahwa kau khafat dibaca karena amilnya berkehendak khafat. Bi huruf jar dan setelahnya harus majrur. Bi zaidin jar wal majrur. Nah, itulah yang dimaksud perubahan sesuai dengan kehendak amil yang membuatnya berubah rafa, nasab, khafat. Nah, kemudian perubahan itu ada kalanya secara lafaz, ada kalanya secara takdir. Perubahan itu taghyir, perubahan baik secara lafaz maupun takdir.
Nah, yang dibaca tadi itu Zaidun, Zaidan, Zaidin itu perubahan secara lafaz. Nah, ada perubahan itu secara takdir. Manakala di akhir kalimat itu alif, itu ditakdirkan. Atau al-qadi contohnya itu diakhiri dengan ya. Nah, contoh ja'al fata, ja'al qadi. Ja'a adalah fi'il madhi mabni 'alal fathah la mahalla lahu 'alal i'rab. Al-fata fa'il marfu bi dhammah muqaddarah. Dia dibaca rafa dengan dhammah yang ditakdirkan 'alal alif, di atas alif. Bagaimana ditakdirkan? Man'un min zuhuriha, karena terhalang untuk menyatakan atau menzahirkannya. Bagaimana terhalang? Li ta'azzur, karenanya uzur namanya. Yang kedua, qadi, ja'al qadi. Ja'a fi'il madhi mabni 'ala fathah la mahalla lahu 'ala al-i'rab. Qadi fa'il marfu bi dhammah muqaddarah 'ala al-ya. Dia dibaca rafa dengan dhammah yang ditakdirkan di atas ya. Bagaimana ditakdirkan di atas ya dhammah? Man'un min zuhuriha athiqal, karena terhalang untuk menzahirkannya, karena disebut dengan thiqal. Thiqal itu adalah berat. Kemudian perubahan itu ada kalanya ditakdirkan atau muqaddarah. Contoh, ra'aitul fata. Ra'aitu fi'il wa fa'il. Al-fata maf'ul bi mansub bi fathah muqaddarah 'ala al-alif. Man'un min zuhuriha at-ta'azzur. Jadi al-fata itu maf'ul bi. Dengan apa? Dengan fathah yang ditakdirkan di atas alif. Alif yang di belakang itu al-fata, di belakangnya itu adalah alif. Itu disebut dengan alfun layyinah. Alfun layyinah, alif yang lunak. Itu bukan ya tetapi alif. Nah, fathah ditakdirkan di atas alif sebab man'un min zuhuriha, karena terhalang untuk menzahirkannya, dan dia disebut dengan ta'azzur. Kemudian marartu bil fata. Marartu fi'il wa fa'il. Al-fata majrur bil ba. Fata itu dibaca jar dengan ba, dengan kasrah muqaddarah, dengan kasrah yang ditakdirkan, alal alif, atas alif. Bagaimana ditakdirkan? Man'un min zuhuriha at-ta'azzur. Dia terhalang untuk dinyatakan karena ta'azzur. Nah, itulah yang disebut dengan muqaddarah 'alal alif. Ditakdirkan di atas alif karena terhalang untuk menyatakan atau menzahirkannya, at-ta'azzur. Kemudian ra'aitul qadi. Ra'aitul qadiyah. Nah, di siko iya-nya dikasih baris atau harkat. Ra'aitu fa'il wa fa'il, fi'il wa fa'il. Al-qadi maf'ul bih mansub bi fathah zahirah. Mansub bi fathah zahirah. Dibaca nasab dengan fathah yang zahir, yang nampak, alal ya, di atas ya. Bagaimana nampaknya? Konda muqaddarah, disebabkan ini adalah lil khiffah, karena ini adalah ringan, mudah untuk dibaca fathah. Nah, itu ya. Kemudian marartul qadi. Marartu fi'il wa fa'il. Al-qadi majrur bil ba bi kasratin muqaddaratin 'alal ya, man'un min zuhuriha athiqal. Jadi qadi adalah majrur dengan sebab ba, dengan kasrah yang ditakdirkan di atas ya. Bagaimana ditakdirkan? Man'un min zuhuriha. Dia terhalang untuk menyatakannya, athiqal, karena bare. Al-farqu baina ma akhiruhu. Perbedaan antara kata di akhirnya apakah alif ini atau ya, apa perbedaannya?
contoh kan al fata, mestinya fatayu, tapi tidak dizahirkan di situ. Kenapa? Yata'azzaru izharu i'rabihi, karena uzur menzahirkan i'rabnya, baik ketika rafa'nya, nasab, dan jarnya. Ra'aitul fata itu tidak dinampakkan, tapi dia disebut dengan yata'azzur izharu i'rabihi, uzur menzahirkan i'rabnya rafa. Kemudian nasab ra'aitul fata, mestikan ra'aitul fataya, tetapi tidak dibaca fataya, and tidak dibaca dengan fata'a, tetapi dibaca dengan fata saja. Paham kemudian itu yata'azzur. Nah, atau marartu bil fata, mestikan bil fata itu, tapi tidak, karena tadi ta'azzur. Yang kedua contohnya adalah al-qadi. Ja'al qadi, di akhirnya itu adalah ya, tetapi di situ adalah alasannya bukan ya ta'azzur, baik rafa maupun jar, bukan ya ta'azzur. Ja'al qadi, atau kan marartu bil qadi. Nah, itu tidak dizahirkan i'rabnya karena yastathqilu izharu i'rabihi, berat menzahirkan i'rabnya, sehingganya adalah ditakdirkan, namanya muqaddaratin zahiratin. Nah, ditakdirkan menzahirkannya, menampakkannya, baik ketika rafa'nya maupun ketika jarnya. Nah, itulah bedanya antara alif dan ya di akhir kalimahnya. Kalau al-fata itu akhir kalimahnya adalah alif, kalau al-qadi akhir kalimahnya adalah ya, maka masing-masing berbeda dalam menetapkan muqaddarahnya. Perbedaan huruf lan dan lam dalam kalimah. Lan harfu nafi wa nasbin wa istiqbalin. Lan itu adalah huruf nafi, huruf nasab, dan huruf istiqbal. Dan lam harfu nafi wa jazmin wa qalabin. Lam huruf nafi, huruf jazam, dan juga berfungsi sebagai qalab. Nah, contoh lan adriba amran, sekali-kali tidak akan pernah aku pukul Umar. Bahasa kitonya sekali-kali tidak akan memukul aku akan Umar. Itu artinya selama-lamanya sekarang dan yang akan datang tidak akan pernah dipukul. Kemudian lam adrib Zaidan, aku tidak memukul Zaid. Lam adrib Zaidan, aku tidak memukul Zaid. Lam harfu nafi, lam adalah huruf nafi. Kemudian wa jazmin, adrib jazam, menjazamkan fiil. Kemudian juga wa qalabin, huruf qalab. Huruf qalab itu adalah lam ketika memasuki fiil mudhari, karena fiil mudhari memakai zaman duo, hal dan mustaqbal, sekarang dan yang akan datang. Ketika masuk ke dalam fiil mudhari itu juga memakai zaman madian, zaman yang telah berlalu. Contoh di ayat Al-Quran surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Bila waktunya sekarang, yang akan datang, yang sudah berlalu, tidak pernah dilahirkan, tidak pernah melahirkan. Nah, itulah fungsinya lam. Lam itu nafi, lam itu jazam, lam itu juga huruf qalab, membalikkan zaman, tidak hanya sekarang dan yang akan datang, akan tetapi juga zaman yang sudah berlalu.